Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslim dimana saja semua berada, sahabat kami, semoga senantiasa dalam rahmat Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilapangkan urusan, serta ditenteramkan bersama keluarga, aman, nyaman, dan keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang saya berada di Taman Sujana Kasar, di dalam Kebun Raya Bogor, daerah Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ya, jadi berada di Taman Sujana Kasar ya, ada di sisi sebelah utara ya, utara ya. Gua dikit bagi-bagi pemandangan, informasi sekaligus sebagai bahan ya renungan ya, ganti inspirasi buat kita bersama ya, biar nggak terlalu monoton ya kan, karena salah satu daripada konten itu isinya adalah tentang spiritual itu berhubungan dengan alam, yang berhubungan mistik, berhubungan dengan hal-hal yang halus, rohaniah ya. Tapi itu langsung ke aplikasi terapan. Jadi kita belajarnya langsung ke alam. Gitu. Situ kita akan merasakan nuansa rohaniah kita berbeda. Gitu. Baik rohaniah yang ada di dalam diri kita atau yang di luar kita. Kadang-kadang orang cenderung ke arah negatif, menyebutnya mistik lah ya. Itu tergantung mindsetnya masing-masing ya, tergantung sumber informasi yang dia terima tentang hal itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini ya yang salah satu yang kami disuguhkan ya di channel ini ya. Jadi tentang spiritual. Jadi spiritualnya nggak banyak bicara teori, tapi bicara terapan, praktek langsung ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan inspirasi, pengetahuan, pengalaman spiritual. Ya, dicari tempat-tempat yang inilah yang kondusif ya. Kebun Raya Bogor ini full nih dengan masa spiritualnya ya. Artinya ya, kita bisa merasakan lah secara langsung bagaimana aksi dan reaksi yang ada di dalamnya. Bisa dimulai dengan, bisa juga buat tempat pariwisata, tempat kita berlibur ya, bersama keluarga, refreshing, bisa ya berpariwisata juga. Sebenarnya itu bagian dari pelajaran spiritual tingkat rendah, tingkat dasar ya. Jadi kita berwisata dulu, refreshing dulu ke tempat-tempat yang alam, itu juga bagian daripada praktek spiritual tingkat dasar ya. Nanti semakin meningkat ditingkatin lagi nuansa alamnya yang lebih agak sedikit ya ekstrim lah, agak sedikit lebih serem lah kalau bahasa horornya ya kan gitu. Sebetulnya sih bukan seremnya, cuma memang kemampuan kita ya, sudut pandang kita ya. Jadi ini dia sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sedikit saya akan bagi-bagi video ya, nanti kita ke dalam ya gitu. Walaupun bikinnya sih dari dalam dulu tadi karena masalahnya tadi habis tafakur dulu, meditasi, jadi nggak sempat bikin video, udah selesai baru bikin video. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, kalau ayatnya banyak lah, yuda birul Allah memberikan inna khalqis samawati wal ardi ya kan, bisitati ayam sumastawa alal aras, itu kan tentang Allah menciptakan langit dan bumi alam ya kan, dalam 6 waktu, menciptakan aras yang menjadi misteri ya, menjadi mistik buat kita sampai hari ini ya. Walaupun ada informasi dari Nabi, tapi kan baru infonya, faktanya, realitanya kita belum tahu. Nah, kemudian juga ada ya kan, itu ulil albab ya, yang selalu memikirkan ya penciptaan Allah ya kan gitu. Nah, baik dalam keadaan duduk berdiri ya kan, wa ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, sehingga dia mendapatkan hikmah, renungan, hasil pencerahan jiwanya, spiritnya. Semuanya nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Banyaklah dalilnya, dan saya nggak mau terlalu banyak bentuk kontennya, nggak mau terlalu banyak dalil atau argumen, tapi lebih banyak kepada fakta-fakta dan realita sama penempaan pelatihan. Jadi demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini ya, pemandangan video ini
bermanfaat buat kita semuanya. Kekurangan dan khilafan sekali lagi mohon maaf ya. Itu apa minkum ya, semoga semuanya selalu baik-baik saja. Bila liqa ma'assalamah, qul amin antum bi khairin, walhamdulillahirabbil alamin. Silakan nikmati pemandangan ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Bak Sujanakasa Bogor 18 Mei 1985. Bikinnya nih Pak Susti ini. Fotonya nih ya. Nah itu simbol lambang burung Garuda. Indah ya pandangannya dari sini foto, masya Allah, dilihat aja ini. Alhamdulillah. Pohonnya besar-besar sekali, subhanallah. Udah ratusan tahun kayaknya ya. Bangunnya aja abad 17 ya. Ini salah satu cagar budaya alam yang dilindungi sama PBB ya. Indonesia yang melindungi ini pelestariannya, tapi juga dunia. Inilah salah satu artinya khasanah kekayaan alam Indonesia ya, yang semestinya kita anak bangsa ya bangga, bersyukur kepada Allah, yang berterima kasih kepada para ya orang-orang dahulu ya, orang tua dahulu yang udah jaga ya, sama Raffles juga ya, karena dia yang bangun nih Mr. Raffles nih. Iya. Oke, baik sahabat semuanya, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi masih terasa suasana alamnya, auranya ya, hawanya ya, suasananya ya, bunyi-bunyian makhluk-makhluk apa kecil ya, apa sih, kedengaran bunyi nging kedengaran. Oke, makasih, lanjut lagi kita. Keluar sana berarti ke arah selatan. Kita di arah sisi utara sekarang ya.
keluar ke arah selatan, kita ada teratai raksasa. Kemudian ada koleksi tumbuhan obat, Taman Sujana Kasa ya. Kita ke arah sana aja ya. Van de Yuko, man. Van de Yuko. Ada Twee Yuko's. harus asing ya. Wil jij gelijk een hangmatje tussen kunnen plakken, man? Nah ini dia tuh, ada pohon gede, wow, Ah, good. mooi. Oke. Nah ini dia, musa asing aja kemari ya kan. Lihat ya, salah satu keajaiban alam, pohon besar yang ratusan tahun hidup ada di Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Oke, itu sepeda biar sehat ya. Nah, ini berarti ke arah sana tuh, berarti ke arah barat nih. Oke, matahari. Baik sahabat ya, sambil menikmati, sambil kita tadabbur alam ya, sambil kita mengaji alam, ngaji realita, fakta. Oke. Good. Oke. Biasanya good doang. Engkong iya apa-apa, yang penting bagus. Banyak nggak bagus buat apa ya, nggak dikit tapi bagus. Oke, lanjut lagi. Halo, lama nggak belajar bahasa bule ya. Nah, sekarang di persimpangan jalan ke sebelah kanan ke sana, berarti nanti itu keluar tapi melewati ada makam keramat. Nah, sejarah situs Pajajaran ya. Terus Prabu Siliwangi lah ya, ke sana itu nanti ya, jarak sekitar adalah 500 meter ya kurang lebih ya. Nah sekarang kita nggak boleh jalan situ, kita sekarang ambil mau kemari nih, sebelah kirinya nih, berarti kalau sana berarti sebelah selatan, nanti kita ke arah sisi utara, sana timur, di belakang saya baratnya ya, itu ada istana di situ. Ini sebagian aja yang di share ya, buat nambah-nambah informasi, pengetahuan lah gitu ya. Ini dia, kalau ada pohon jodoh ya kan, ada meranti ya, itu tadi arah dari kitanya, dan merah. Nah, dari bawah kita ke arah sana lanjut ya. Oke, ke sana lanjut. Nah jadi sisi Kebun Raya ini ada dua sisi nih, sisi timur dan sisi barat. Nah, kita berada di sisi barat ya. Di tengah-tengahnya ada Kali Ciliwung nanti ya. Nah, ya. Ini lihat ya. Ada Kali Ciliwung nanti, ngarahnya ke Kali Ciliwung, tempat tinggalan nih. Ciliwung ada di sini. Sejarah Pajajaran nih, turun ke Jakarta ya tuh. Kalinya bening ya, masya Allah, indah banget ya. Cakep kan, paling lihat kali aja kita udah sehat ya, udah seger ya. Asal baca ajib. Tuh bening banget tuh, aduh, masya Allah. Nah, ini sebelah sana sisi sebelah timur berarti. Nanti kita akan ke arah sisi timur, keluar sisi timur, masuk dari sisi barat, pintu utama. Nanti pintu keluar ada sisi timur ada juga. Keluar masuk ada di sisi timur. Tapi utamanya di sisi sebelah sana, sisi sebelah selatan, tapi di bagian barat. Nah, ini kali pembatas. Nanti ke Kali Ciliwung. Nah, baik, lanjut sahabat semuanya, terus jalan lagi kita ya. Jalannya enak ya, alhamdulillah. Nah itu jembatan merah. Nah, jadi di tengah itu juga ada jembatannya besar untuk menyeberang dari sebelah barat ke timur. Nah di sisi ke dalam nih ke arah utara ada jembatan merah, jembatannya kecil ya. Kalau sana bisa buat mobil nih, enggak nih, kayak motor aja nih. Untuk kita pindah ke nyebrang ke sisi timurnya. Nah ini dia sahabat semuanya nih. Ini dia.
Alhamdulillah. Jadi tegang ya, kemudian wah suasana pikiran yang nggak enak. Nah, insya Allah kemarin jadi fresh ya, jadi ngepek juga ke hati. Nah, itulah antara hati dan pikiran memiliki sambungan ya, keterkaitan gitu. Hati bisa mempengaruhi pikiran, pikiran bisa mempengaruhi hati, paling berhubungan lah gitu ya sahabat. Nah, memisahkan semuanya itu perlu penghayatan ya, pentadaburan. Nah, mentok sana tuh gede ya. Nah, ini dia. Kira-kira berapa meter? Ada 30 meter pagar luar itu dah. Tuh, pohonnya gede-gede kan, cakep ya. Nah, ini oh bisa mobil juga nih kayaknya nih. Nah, ini tapi sana lebih besar lagi 2 kali ini. Sana kita yang ngambil yang saya kayaknya pernah deh di videoin, sini belum nih kayaknya, makanya nih saya videoin jadi biar nggak terlalu panjang ya, nggak bosen nontonnya. Ini namanya Jembatan Surya Lembayung. Nah, namanya jembatan bangun oleh Induk Peduli Bogor 25 Mei 2002. Tuh iya, oke lanjut lagi ya, insyaallah. Nah, ini dia, kita menuju ke arah timur ya. Bismillah ya, alhamdulillah ya. Waduh, masya Allah lagi bening ya, lagi cakep nih, lagi bening, masya Allah. Enak, kenangan keruh, kalau hujan keruh ya. Ini lagi bening banget nih. Ini cakep banget tuh. Waduh, suaranya juga indah. Nah, mau ke arah pintu utama ya. Nah, ke arah jalan raya tuh, ini yang suka saya nyebrang tuh. Kalau lagi nggak pengen masuk, di luar sana pinggir. Nah, sahabat-sahabat semuanya nih ya, bagi-bagi apa ya, pemandangan ya, informasi juga lah ya. Tuh mantep kan ya, percayanya aja nih, kenapa kuning banget, masya Allah. Jalan raya tuh, zoom ya, biar makin jelas jalan rayanya. Oh nggak bisa tuh, udah zoom. Nah ini dia. Oh dia jalan raya besar dari luar timur ya. Baik sahabat, lanjut lagi, langsung ketemu nanti dengan taman apa tadi lupa ya. Ada ini ada ya. Lanjut aja kita ya terus, oke. Oh iya, Taman Durian, Taman Sujanakasan. Oh iya, ini dia. Ada pembibitan kandang badak di arah sana, ke arah utara sana. Kita ke sana ya. Ya, waktu ya. Ini dia nih, kebun ini, tamannya indah nih. Pohonnya cakep banget. Masyaallah, saya ambilin ya dikit. Cakep banget. Ada tumbuh apa sih ini? Sekali Pak, tadi ambil tuh buat taman di rumah ya. Ini dia nih, ini namanya. Insyaallah, kita duduk santai sini aja ya, kita ngobrol dikit ya enggak? Kita ya bagi-bagi tausiahan dikit ya enggak? Nah, saya pernah juga bikin video di sini nih. Ini enggak, kita bikin video di sini nih. Karena ininya yang videonya taruh depan ya enggak? Setting. Nah, ini ya. Cakep banget kan. Oh, sini tempat orang ya, enak kalau berduaan sini nih. Suami istri, keluarga, ya pasangan yang lagi ta'aruf ya, PDKT lah ya, itu pacaran nggak boleh. Kita ke tengah aja kali ya, coba ya, saya belum pernah sana soalnya masih, cuma lu lama, udah lama kayaknya. Sana aja dia, coba yuk sana, sananya kita pindah, kita cari ininya, saungnya enak nih, cakep, pondoknya cakep ya. Apa ya, mananya bagus ya, terus aja ya. Iya ya, pemandangannya udah indah nih kayaknya, apalagi kalau kemari ya, indah lagi. Gak bisa berdua sama temen ya, lebih enak lagi kayaknya. Kalau engkong sih ya jalan sendiri enggak. Halo musafir. Itu dia. Cakep banget ya, masya Allah ya, subhanallah. Alhamdulillah ya, salah. Alhamdulillah.
Masyaallah, sini mana nih? Karena kita cari pondok, kita ngobrol dikit nih nggak? Masyaallah, ajib. Iya. Ajib. Ajib tadi bilang balawi lagi. Ada lagi. Masyaallah. Zaman sekarang ini masa penuh dengan hiruk pikuk perdebatan. Aduh. Apa aja sih. Pinternya banyak ngomong doang ya, faktanya informasi dulu gitu juga kan, ngomongnya pintar sama sih. Sekarang ganti kira memimpin, intanya jauh juga, lebih parah lagi. Nah, zaman yang muda tuh reformis juga, waduh jago-jago kalau ngomong, argumentasinya, pidatonya, ceramahnya sama kayak ini kali ya. Kalau dikasih kesempatan memimpin, ya gimana ya, itu ujian masih berlanjut. Sabar ya, pasti yakin, sabar, semangat terus, pasti akan ada perubahan yang terbaik. Nah soalnya kita kayaknya ngobrol ya, tapi suaranya sih aneh, belum pakai ini sih nih, belum pakai mic itu ya, nggak ada, cuma cara makainya masih belajar dulu. Apa ya, penting nikmati aja yang ada itu. Buat temen-temen ya, sahabat-sahabat Kongyani gimana aja ya, mungkin yang jauh dari wilayah Bogor ya kan, kalau orang Jakarta deket lah ya, mungkin yang di daerah ya kan, yang di luar daerah, di luar negeri ya kan. Nah, bagi-bagi informasi tentang apa yang ada di sebagian Kebun Raya Bogor ya, khususnya sisi sebelah utara nih sebagian ya. Iya toh, ini Taman Sujana Hasan. Nah ini dia. Wah ini lagi, nggak ini nih, lagi kurang kerawat ya. Oke sahabat ya. Nah, alhamdulillah nyampe sini juga dalam nih. Ya, ntar kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Yuk, makasih. Sehat semuanya, panjang umur, lancar urusannya ya. Penting doa itu penting. Itu jangan hanya mengandalkan logika. Logika iya, 1 tambah 1 2. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang 1 tambah 1 bisa jadi 10. Ya contoh di dalam Al-Quran lah, dalam surah Al-Baqarah ayat 291 ya kan. Itu kan teori kuantum istilah orang sekarang ya. Ya logika itu kan proses ya kan. Nah, sampai kiamat baru selesai kali logika juga. Yang aneh. Logika perlu, harus dikedepankan, tapi ingat jangan ngebelakangin. Nah, intuisi, nurani hati ya. Feeling ya, insting, mistik kalau bahasa jalannya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya ya. Lanjut lagi, kita cari tempat dulu nih, main ngobrol dulu dikit. Sekarang kita ke arah pintu luar ke pintu kedua ya, bukan pintu utama, adanya di sebelah sisi timur, sana utara. Ntar sana kita ke arah timur ya, sunyi sini. Nah, pintunya kita belum masuk sana, nanti lah kapan-kapan ya insyaallah ya. Itu banyak kebun, banyak tanaman obat nanti insyaallah ya sana. Sekarang bagian dulu karena soalnya sambil latihan. Kalau ambil latihan tuh fokusnya tentu penghayatan ya, dirasa, direnungin ya, sambil zikir. Kalau sambil zikir bahaya, ntar ada yang masuk repot, nggak kendali ya. Iyalah pasti. Makanya kalau praktek itu beda sama teori mau ngomong selangit sebakul sebanyak-banyaknya ya, ngomongnya gampang. Tapi kalau ngomong di tempat yang kuat, energi spiritnya, energi alamnya nggak bisa ngomong, diem gitu. Makanya saya tempat-tempat gitu agak sulit mau bikin video, itu mesti harus ada timnya. Kalau sendiri nantilah ya, kapan insyaallah ya, pelan-pelan dulu, dikit-dikit aja sama Kongyani. Ikutin aja terus channel Kongyani, ntar lama-lama dapat pengalaman hasil praktek, bukan hasil baca ngapalin, bukan. Kalau itu masa muda ya, Kongyani ya ngajarnya banyak teori, dalil ya enggak. Ayat sekian, surat sekian, tafsirnya anu, itu dah banyak. Tokoh Taman Koleksi Tumbuhan Obat Kebun Raya Bogor. Iya. Lama kita sekarang kan
guru-guru kita sekarang kebanyakan teori belajar ya, akademik. Jadi ya di bangku enak, hafalin baca terus, dia baca terus, nah kepalanya penuh. Makanya kalau belajar praktek yang begitu lebih sulit, karena beban kepala itu mempengaruhi. Nah, itu kalau belajar praktek dia perlu penenangan, penjernihan gitu. Berlawanan kayak siang malam kan beda, berlawanan kan. Iya, malam terang kelihatan semuanya, kalau malam rabak semuanya. Harus dipakai tuh, mentalnya harus siap, instingnya harus bagus, kemudian pengalamannya juga harus ada, baru bisa jalan malam. Kalau enggak misalkan sandung paduk-paduk ntar. Siapin juga ya kan senternya kalau bagi pemula kan gitu, perumpamaan aja. Nanti kita ke arah luar ya, kita mau keluar. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya. Ya, lanjut aja terus pelan-pelan ya, karena nggak mungkin ngasih langsung, nggak bisa juga gitu. Pelan-pelan dulu, disesuaikan dulu sama kapasitas pemikiran sahabat-sahabat semuanya. Lagi zaman sekarang banyak banget kan, apa namanya, sampah-sampah pemikiran ya, macam-macam deh tuh, nggak makin nggak jelas ya, nggak ngomong pintar bagus cakep teori tapi sering ketipu ya kan, sering salah. Sama kalau saya kayak ngambil pelajaran dari pelajaran batu aja itu cincin ya kan, saya kan batu cincin juga. Aduh, saya lama belajar itu ketipu mulu saya, hampir sama bentuknya, sama semua, bahkan lebih bagus ya, ternyata bukan, palsu taunya. Nah begitulah kira-kira saya jawab, oh iya beginilah tentang belajar itu. Jadi harus banyak praktek ya. Oh, ini pintu 3 keluarnya di sisi timur ya, ini dia. Soalnya ntar untuk ke masjid itu sana. Kita nggak mampir ke masjid ya, waktunya batas. Kita lanjut lagi. Nah ini dia nih sama-sama sekalian. Ke arah selatan masjid. Nah ini kita masuk ke arah timur nih. Ini ya, oke. Wah, itu tanaman apa nih? Tanaman kayak pakis gitu ya, yang kayak di pohon gitu, apa sih namanya itu? Banyak sini nih. Nanti lah ya, terbatas waktunya. Oke sahabat, lanjut lagi, nanti depan pintu baru saya videoin lagi ya. Taman anggrek sahabat-sahabat semuanya, dekat pintu keluar, pintu 3 ya, sebelah sisi timur. Wah sahabat sekalian, nah ini dia nih, kita dikit lagi nyampe ke arah luar. Nanti yang mengakhiri video ini, kayak lagi aneh saya tongnya nih, mohon maaf lahir dan batin. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon dimaafi. Al-insanu ma'al khotoan manusia tempatnya salah dan lupa ya kan. Iya, itu kata ulama. Kalau kata Nabi, kullu bani Adam khoto, semuanya keturunan Adam, masuk Adam juga ada salah. Lagi semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan kemudahannya, berikan rahmatnya serta keberkahan dan hidayahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu dia ke arah pintu utama, dan sekarang kita akan keluar melalui pintu 3. Nah ini ketemu dengan mall ya. Demikian sahabat-sahabat, saya dulu sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Lamin antum bi khairi dalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih semuanya yang udah nonton, like ya, subscribe, share ya. Semuanya semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat ya.
katsiran. Barakallahu lakum. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pencinta kajian-kajian rohani, spiritual dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.